Kalau misalnya memang ini dinilai pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa binary option ini adalah judi, berarti bukan hanya Doni Salmanan, A, B, C, Z sampai Z itu ya orang yang melaporkan Doni Salmanan dan Indra Kents harusnya pun terkena kasus ini, gitu loh. Karena kan bukan hanya bandarnya. Kalau kita bicara konteksnya perjudian ya, ini kita membahas putusannya. Kalau ini konteksnya perjudian, berarti kan bukan hanya bandarnya, tapi juga pelakunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, teman-teman, kali ini saya ditemani langsung oleh Managing Partners dari firma hukum Edwin and Partners, yaitu Bapak Edwin SHLA. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik ya. Kali ini kita akan membahas terkait hal-hal yang viral, Pak. Siap, memang biasanya kan begitu ya, yang viral-viral kita bahas ya. Nah, yang akan kita angkat pada hari ini terkait kasus Doni Salmanan, divonis 4 tahun penjara dan harta kekayaannya dikembalikan langsung ke Doni Salmanan, Pak. Menarik itu. Menarik banget ini di PN Pak Balai Bandung. Sebelumnya Pak, mohon izin saya untuk membacakan terlebih dahulu Pak. Apa tuh yang dibacain? Beritanya dulu Pak. Iya. Boleh. Nanti ditaruh di mana? Di sini nih ya. Iya. Bisa dibaca juga. Bisa dibaca. Biar real sumbernya kan gitu. Monggo. Korban kasus binary option quotek dengan terdakwa Doni Salmanan mengaku tidak puas dengan vonis yang telah dijatuhkan hakim. Pasalnya Doni hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dari tuntutan jaksa 13 tahun penjara serta denda 10 miliar subsidi 6 bulan penjara. Dalam putusannya aset-aset mewah Doni Salmanan yang sempat disita juga dikembalikan, Pak. Iya. Lalu vonis yang dijatuhkan hakim sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Lalu Doni dalam persidangan akhirnya mengaku sebagai afiliator dan mendapatkan keuntungan dari platform quotek. Dalam persidangan pun telah ditunjukkan adanya perjanjian pembagian keuntungan antara afiliator dan platform. Saksi dari pihak Bank BCA juga telah menunjukkan adanya transaksi dari Maret 2021 hingga Januari 2022 dengan total uang masuk sebesar 210 miliar, Pak. Nilainya fantastis banget. Dari bulan Maret hingga bulan Januari. Ya, kalau dibilang fantastis lah, tapi belum sefantastis Indosuria ya. Nah, ya benar. Nah, terkait untuk itu, lalu ada beberapa aset yang dikembalikan ke Doni Salmanan, yaitu seperti 1 mobil Porsche, 1 mobil Lamborghini, 2 mobil Honda CR-V, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bedah kasusnya terkait yang viral ini. Mohon tanggapannya Bapak Edwin. Jadi gini ya, memang secara prinsip ini kan binary option ya. Nah, binary option ini sendiri sebetulnya kalau dari putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, di situ beranggapan pertimbangan hukumnya bahwa binary option ini bukan merupakan judi. Ya kan, kalau judi itu kan memang dia jelas bertaruh gitu kan, ada yang dipertaruhkan. Memang sih ini memang ada objek yang nyerempet ke judinya. Tapi pada prakteknya kan ini sebetulnya adalah perdagangan. Memang dari awal saya melihat kasusnya Doni Salmanan dan bukan hanya Doni Salmanan ya, ada juga Indra Kents yang saat ini juga saya tidak monitor tuh udah putus atau belum. Emang pada prinsipnya kalau saya berpendapat memang ini bukan merupakan judi. Bahkan kan selalu ada disclaimer tuh dalam mereka melakukan aktivitas ya. Resiko itu ditanggung balik lagi ke sendiri kan gitu. Mau menang mau kalah. Ini jangan sampai korban-korban ini ternyata korban yang kalah, menangnya nggak ada yang teriak kan gitu. Ya itu memang kalimat usang yang juga pernah dilontarkan oleh Indra Kents. Tapi menurut saya hal itu ada benarnya gitu loh. Ada benarnya karena memang pada prinsipnya ini kan bertaruh gitu kan. Bertaruh dengan konsep perdagangan. Walaupun memang barangnya
tidak nampak gitu kan. Nah, sehingga apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusannya bahwa menilai binary option itu sendiri bukan tergolong perjudian bisa dibenarkan kan gitu. Karena kalau misalnya kita kupas lebih jauh ya terkait dengan perjudian. Perjudian itu apa kan gitu. Nah, betul ada tindak pidananya. Kalau misalnya ada tindak pidananya, siapa yang akan terkena? Bandar dan pemain kan gitu. Nah, kalau ini misalnya memang digolongkan perjudian, orang-orang yang melaporkan, yang mengaku sebagai korban, itu bisa juga kena dong. Benar, Pak. Benar nggak? Benar. Kan gitu secara prinsipnya. Kalau misalnya memang ini dinilai pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa binary option ini adalah judi, berarti bukan hanya Doni Salmanan, A, B, C, Z sampai Z itu ya orang yang melaporkan Doni Salmanan dan Indra Kents harusnya pun terkena kasus ini, gitu loh. Karena kan bukan hanya bandarnya. Kalau kita bicara konteksnya perjudian ya, ini kita membahas putusannya. Kalau ini konteksnya perjudian, berarti kan bukan hanya bandarnya, tapi juga pelakunya. Pelakunya siapa yang memainkan kan kena juga. Contoh, misalnya, simpel sederhananya, ada sabung ayam. Polisi melakukan penggerebekan. Apakah iya yang ditangkap hanya penyelenggaranya? Tidak. Pemainnya pun akan ditangkap, kan gitu. Nah, itulah yang saya nilai tadi pertimbangan majelis hakim sudah tepat, bahwa ini bukan merupakan perjudian. Kalau majelis hakim bilang ini perjudian, nah loh. Nah, korban pun bisa kena. Korban pun bisa kena, kan gitu. Ini sama kayak konsepnya yang nyogok, bukan hanya pemberi, penerima pun kena, kan gitu. Yang bermain pun kena, kan gitu. Gitu kalau dalam konteks saya. Dan kalau misalnya ini sebenarnya ada yang mirip-mirip ya seperti ini kasusnya di luar negeri segala macam. Yes, jika dia mengaku sebagai afiliator dan mendapatkan manfaat dari situ dari orang yang memang melakukan deposit ya, deposit ke apa namanya Qtek itu ya. Nah, kenapa nggak Qteknya yang kena? Sampai di mana nih rekan-rekan kepolisian melakukan penyelidikan? Sampai di mana rekan-rekan kejaksaan ini melakukan penuntutan? Kenapa nggak Qtek-nya itu pun ditarik? Apa? Karena memang mungkin masalahnya orang itu domisilinya di luar segala macam. Tapi kan jadi tidak adil. Ingat, aturan hukum, azas hukum itu adalah kepastian hukum dan keadilan hukum. Gitu loh. Jadi tidak bisa kita menilai keadilan itu hanya dari satu golongan, tidak bisa. Keadilan itu harus diberikan secara luas-luasnya. Tentunya keadilan itu punya porsi yang berbeda. Antara A dengan B itu pasti akan memiliki prinsip keadilannya sendiri. Jadi kalau misalnya korban hari ini berteriak bahwa memang mereka dirugikan, pernah nerima untung nggak? Gitu. Ini bukan dalam artian saya membela Doni Salmanan ya, tapi kita berprinsip bahwa memang ya dunia ini sudah semakin maju, bukan hanya binary option yang menjadi permainan. Ya, ada juga kripto yang memang tidak ada barangnya, tapi kamu memiliki kan gitu. Kalau bicara saham dan lain-lain ya sudahlah, semua orang udah tahu. Tapi memang perkembangan zaman kita membawa ke sana. Jangan sampai kita bermain dalam ranah yang abu-abu dalam tanda tanya gitu loh. Ini juga yang mungkin bisa mengedukasi para penegak hukum kita bagaimana memahami unsur ini gitu loh. Jangan sampai ini merugikan satu dan lain pihak, padahal itu semua sudah jelas ada aturannya kan gitu. Gitu sih. Oke, siap. Nah, lalu dari pihak korban pun itu akan mengajukan banding, Pak. Ya. Nah, bahkan ada ini juga terkait pemberitaan bahwasanya hakim memeriksa itu dilaporkan juga, Pak. Ke Komisi Yudisial ya? Iya, benar, ke Komisi Yudisial. Karena terkait putusan yang menurut korban itu tidak adil, gitu. Iya, itu yang tadi saya sampaikan. Mau melakukan laporan ke Komisi Yudisial, mau itu juga banding, itu adalah hak setiap warga negara. Ketika merasa ada haknya yang dicederai, ya silakan lakukan langkah-langkah hukum. Itu sudah tepat gitu loh. Kalau misalnya memang merasa tidak puas, ya silakan lakukan langkah hukum. Bisa dengan banding, bisa dengan melaporkan ke Komisi Yudisial jika diduga memang
ada permainan dari majelis hakim ini dalam tanda kutip mungkin ya, dalam tanda kutip menurut penilaian para korban ini ada unsur-unsur suap atau seperti apa, ya silahkan, itu emang sudah hak dari setiap warga negara kan gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada unsur TPPU yang tidak terpenuhi, Pak. Makanya semua aset yang tadi itu dikembalikan ke Doni Salmanan, Pak. Ya, tentunya kan gini, bicara TPPU itu sih apa sih kan gitu. TPPU itu kan adalah tindak pidana pencucian uang. Bagaimana kita bisa menilai Doni ini melakukan TPPU? TPPU itu unsur-unsurnya harus ada jelas. Dia ada 3 prinsip setahu saya. Ya kalau saya salah dikomentarin di kolom komentar nggak apa-apa. Ada layering, ada memang manipulatifnya di situ. Terus kemudian dia memang terbukti itu hasil kejahatan uangnya. Nah, bagaimana ini bisa membuktikan TPPU? Unsur pidananya dalam uang tersebut bahwa diperolehnya uang ini dengan secara melanggar hukum harus dibuktikan dulu. Pada kenyataannya kan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan bahwa ini dikembalikan. Berarti kan secara prinsip apa yang dilakukan oleh Doni Salmanan ini memang nggak salah-salah banget sebenarnya gitu. Jadi memang ya nasib sih ya, balik lagi nasib. Memang ya inilah pertimbangan majelis hakim juga, karena memang mungkin ini sudah dorongan besar dari rakyat Indonesia dan menjadi isu nasional. Akhirnya ya majelis hakim tidak hanya bisa mempertimbangkan sesuai dengan aspek hukum. Sama seperti kasusnya, kalau saya boleh sedikit contoh pertimbangan hakim yang mempertimbangkan aspek sosial dari masyarakat, kasusnya Jessica kopi sianida. Ya. Saya sampai saat ini berkeyakinan Jessica itu tidak bersalah gitu. Cuman karena memang dorongan dari masyarakat sedemikian rupa, sedemikian hebat, sedemikian besar, majelis hakim harus mengambil sikap, mengambil putusan yang memang bisa membahagiakan masyarakat. Karena bagaimanapun juga majelis hakim ini adalah wakil Tuhan di dunia kan gitu. Jangan sampai dia mencederai kebahagiaan masyarakat banyak. Mungkin bisa berprinsip seperti itu ya. Tapi mungkin saya salah. Silakan bapak-bapak majelis hakim yang kalau nonton video ini bisa kasih keterangan yang benar, Pak. Ampuni saya kalau saya salah, Pak. Kan gitu. Mungkin, Pak, untuk ngobrol-ngobrolnya cukup sekian. Nah, bagi teman-teman boleh di like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Apabila teman-teman yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa melalui DM di Instagram. Nah, untuk kasus selanjutnya nanti kita akan update lagi. Yang viral-viral kita akan bahas lagi, dan tentunya oleh beberapa advokat yang akan membahas. Mantap, jangan sampai nggak di-subscribe nih. Sebarin ke grup-grup kalian. Memang videonya keren. Oke, siap. Terima Biar kasih. teredukasi terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.